Hei, neraga kareba, dihajar realita, diperdaya ekspektasi. Kerasnya kehidupan nih. Cerita dimulai dengan melihat sebuah keluarga makmur sejahtera di perindapan. Pada keluarga ini, salah seorang putra mereka yang bernama Aryan belum menikah-nikah padahal sudah berumur. Itulah mengapa hari ini pihak keluarga mau menjodohkan Aryan dengan seorang gadis, entah siapa namanya, bagaimana wajahnya karena dibomboki kain. Nah, kegiatan ini kalau di kampung Sainer datang memanu-manu istilahnya. Tak lama Aryan pun sudah keluar untuk melihat calon bininya. Lalu pada saat proses bertatapan di dalam kamar, tahu-taunya Aryan malah menjerit melihat wajah si gadis. Pada akhirnya pernikahan itu hanya omong kosong belaka. Hati Aryan masih belum terketuk entah bagaimana tipe wanita idaman si Aryan ini. Dari sinilah keluarga mulai merasa putus asa juga, sebab sudah banyak wanita yang datang melamar namun Aryan tetap acuh tak acuh. Mungkin untuk saat ini ia hanya mau fokus ke karir dulu. Asal kalian tahu juga, profesi si Aryan ini tak kaleng-kaleng, yang merupakan seorang insinyur di salah satu perusahaan robotika. Keren sekali si Aryan ini, bahkan para wanita di kantornya banyak yang kepincut termasuk si Mira ini. Di celah-celah kesempatan ia pasti datang menggoda Aryan, namun ya begitulah Aryan sama sekali tak gentar. Rekan kerjanya sekaligus sahabat karibnya si Monty pun mulai geram melihat Aryan yang selalu menolak, padahal si Mira itu aduhai katanya. Inilah nuansa tempat Aryan bekerja, bergelut dengan robot-robot cerdas ciptaan mereka yang dilengkapi dengan sistem AI Artificial Intelligence. Pasti kalian sudah tak asing lagi dengan AI ini ya kan, sebuah eksistensi yang cukup mengerikan ketimbang nuklir kata Elon Musk. Tapi ya memang itulah faktanya, sekarang sudah banyak manusia yang di PHK karena AI ini. Bahkan si Aryan sendiri hanya cukup duduk melihat robotnya mengobati salah seorang pasien yang dijadikan bahan percobaan. Sampai di suatu hari kita melihat Aryan tengah berkunjung ke Amerika atas undangan bibinya untuk proyek baru sekaligus mempererat tali silaturahmi. Bibi Aryan itu Urmila namanya, biasa dipanggil Mila, memiliki perusahaan teknologi robotics. Aryan sendiri saat tiba di perusahaan bibinya ini hanya bisa pelangak-pelongo di sepanjang langkahnya. Semuanya sudah serba canggih, membawa kita ke dunia yang menggabungkan perasaan manusia dan batasan teknologi yang super canggih. Inilah bibinya Aryan, begitu ceria orangnya. Ia telah mengajak Aryan keliling-keliling perusahaan. Bahagia sekali Aryan diajak kemari, dan ini untuk yang pertama kalinya. Tak lama keliling-keliling, tiba-tiba bibi Mila menerima tugas urgensi dan harus terbang ke Belgia malam ini untuk beberapa hari di sana. Kaget sekali Aryan, sebab siapa yang akan mengurusinya selama di sini ya kan? Namun kata si bibi, tenang saja nak, kau tak akan bosan. Saya telah memerintahkan Sifra manajerku untuk melayanimu di rumah, maka berangkatlah. Setibanya Aryan di rumah bibi Mila, ya langsung disambut senyum manis Sifra. Inilah manajernya bibi Mila, si Sifra itu cantik sekali orangnya, sampai-sampai Aryan senyap melihatnya. Bagaimana tidak, Sifra terus memandanginya, entah ini pertanda ikatan pandangan pertama yang menggoyahkan mereka berdua atau bagaimana. Nah, agar tidak terlalu canggung, Sifra pun mulai membuka obrolan sekaligus mengajak Aryan masuk ke dalam sebagai seorang tamu. Gerah si Aryannya tak pernah menyangka jika penerbangannya ke Amerika akan jadi seperti ini. Malah satap dengan gadis mempesona. Namun ini cukup bagus juga untuk asupan hati Aryan yang sudah mati rasa. Siapa tahu ini jalan pertemuannya ya dengan tulang rusuknya yang hilang ya kan. Apalagi orang-orang di kampung pasti masih sibuk sana kemari mencarikan Aryan calon bini yang pas. Dan karena hari ini Aryan pasti cukup letih atas perjalanannya, Sifra pun mulai meracik segelas kopi untuknya. Setelah itu mereka dinner bareng sekaligus mengakrabkan diri. Nah, kalau kita perhatikan secara saksama, jelas sekali jika Aryan di sini agak gugup, tak terkecuali dengan si Sifra. Entah mereka berdua sudah memiliki ketertarikan masing-masing atau bagaimana. Bahkan di hari pertamanya Aryan di sini, ia mulai meminta Sifra ke suatu tempat biar hari-harinya lebih bermakna katanya. Apalagi bibi Mila juga belum datang dari Belgia. Tiga. Setelah sarapan dan lain sebagainya, mereka berdua benar-benar keluar tamasya. Banyak tempat-tempat menarik yang mereka datangi, termasuk pantai dan lain-lain. Lalu siapa yang menduga perjalanan ini ternyata malah membangkitkan gejolak rasa penasaran mereka. Pada awalnya saya mengira jika Aryan lah yang terlalu, bagaimana ternyata si Pranya yang keterlaluan.
Ia benar-benar hanyut oleh pesona Aryan hingga akhirnya peperangan terjadi. Did you like it? Yeah, my first time. Free नहीं लग रही थी. मेरी बैटरी लो है. Semuanya berjalan dengan lancar, lalu di esok harinya siapa sangka Bibi Mila tahu-taunya udah balik. Kaget sekali Aryan padahal Shifranya masih tepar di kamar. Alih-alih tabrak-tabrak masuknya ketahuan oleh Bibi Mila, namun sebenarnya itu bukan yang menjadi problem utama. Bahkan Bibi Mila sama sekali tak keberatan atas apa yang dilakukan Aryan ke manajernya Shifra. Namun yang menjadi masalah bagi Bibi Mila di sini sebab ia tahu jika Shifra bukan manusia seperti kita pada umumnya, melainkan डॉक्टर के पास लेके चलते हैं. चलो बाजू हटो. फांसी? टाइम लगेगा चाचा. iya, Shifra ini adalah robot buatan Bibi Mila yang sangat-sangat cerdas. Bukan cuma cerdas tapi menawan serta memiliki sifat-sifat layaknya manusia pada umumnya. Bergetar bulu hidungnya Aryan setelah mengetahui jika gadis yang ia ajak bercinta semalam ternyata robot. Sebenarnya Aryan di sini cukup jengkel juga dengan bibinya kenapa tidak diberitahu dari awal jika Shifra itu bukan manusia. Apa kata si Bibi ternyata ini adalah bagian dari uji cobanya. Bibi ingin melihat apakah Aryan bisa tahu jika Shifra adalah robot atau bukan. Tahu-taunya tak terbaca bahkan malah diajak bercinta. Aryan di sini mau emosi dan menyesali apa yang terjadi semalam tidak ada gunanya juga. Sebab yang berlalu biarlah berlalu, kita tahu bersama hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, sedang hari esok ialah misteri, maka perbanyaklah mengeluh. अभी रिलैक्स कर. तो वन नाइट स्टैंड. फिर कैसे हो गया? किसकी और किस कर दिया होगा. Jujur aja Aryan memang cukup kagum dengan Shifra yang menawan ini. Namun untuk apa jika sejatinya bukan manusia, ya kan? Itulah mengapa saat ini Aryan mulai menghindari. Dari sini pula Shifra kebanyakan menyendiri, banyak murungnya. Kita juga bisa menarik kesimpulan betapa sempurnanya manusia ciptaan Bibi Mila ini. Ia begitu sangat peka, bahkan terlihat teriris atas kecuekan Aryan padanya, padahal jelas-jelas ia mulai dibuat nyaman. Lalu Aryan yang mungkin sudah mulai merasa kasihan melihat Shifra yang terus-terusan seperti itu, ia pun datang menyapa sekaligus minta maaf. Shifra, I'm sorry. अब बुरी बात है क्या? I guess make sense someday. Saat pagi tiba, tahu-tahunya Aryan sudah mau balik ke India. Ya takut terjebak oleh situasi. Aryan sadar jika ia mulai memiliki perasaan dengan Shifra, bahkan perasaan itu ia sampaikan langsung ke bibinya. Kini beberapa hari telah berlalu. Memang raga Aryan ada di India, namun pikirannya terus mengarah ke Shifra. Cukup aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Si Aryan ini sepertinya benar-benar sudah jatuh hati dengan Shifra. Setiap hari, setiap malam Aryan hanya digrogoti rasa rindu. Saking tidak bisanya yang mengendalikan ledakan itu, sampai-sampai partnernya Monty mulai diberitahu juga hal yang meremuk jiwa dan raganya saat ini. Shifra Kaget Monty mendengar itu keluar dari mulut Aryan. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, tidak mungkin partnernya Aryan ini jatuh hati dengan robot. Dan karena situasi ini cukup menentang hukum rasa, akhirnya perlahan Aryan mulai berusaha melupakan eksistensi Shifra serta mulai membuka diri terhadap gadis-gadis yang datang mendekat. Di sisi lain para keluarga juga pastinya senang melihat Aryan yang mulai membuka diri, sebab dari dulu mereka tuh ingin sekali melihat Aryan bersanding di pelaminan, ya kan? Sampai dimana hari pertunangan Aryan hendak digelar, tahu-taunya yang malah kabur dari rumah sebab bayang-bayang Shifra terus menghantui. Rasa itu semakin menggebu-gebu. Aryan pun mencoba menghubungi bibinya agar Shifra diberikan aja untuknya. Sebenarnya Bibi Mila di sini menolak, tapi karena Aryan sangat memohon, pada akhirnya Shifra ya dilepas. Langsung terbang tuh Aryan ke Amerika menjemput pujaan hati. Hai. Atas pertemuan ini jelas sekali kebahagiaan mereka berdua pecah. Dan karena Aryan berencana akan membawa Shifra ke India, terlebih dahulu Aryan memeriksa sistem Shifra sesuai arahan Bibi Mila. Terpantau semuanya aman-aman aja. Semakin yakin tuh Aryan jika memang inilah takdir hidupnya. Shifra memang diciptakan untuk mengisi kekosongan pada jiwanya selama ini. Nah, sebelum membawa Shifra, terlebih dahulu Aryan menghubungi keluarganya guna untuk memperkenalkan ke mereka gadis pilihannya. Bahagia sekali emak babenya Aryan merespon semua ini. Bye. Kini Aryan benar-benar telah membawa Shifra dengan putih-putihnya. Di bandara sebenarnya Aryan sempat ditahan oleh petugas akibat ketahuan membawa barang aneh, tapi karena ia punya surat izin pada akhirnya lolos juga.
Sebelum Aryan membawa Sipra ke keluarga, Sipra terlebih dahulu diminta untuk menggunakan gaun sehari agar terlihat lebih berbudaya. Sekalian Aryan juga mengajari tata krama orang-orang di sini, termasuk sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Cantik sekali Sipra memakai gaun ini, Nar. Siapapun dari mereka pasti tak akan menyadari jika ia bukan sejatinya manusia, termasuk keluarga besar Aryan saat kali pertama ia melihat sosoknya. Terbelalak mereka semua melihat kecantikan si Sipra ini. Sipra begitu disambut hangat oleh emak babenya Aryan. बूढ़े इंसान की कभी शादी नहीं हुई है। Stay together, Sifra. Sure. Karena sikap menunda-nunda adalah musuh terbesar kita sebagai manusia, akhirnya Aryan dan Sipra sudah akan melakukan ritual pertunangan. Terlebih pihak keluarga juga semuanya sudah pada sepakat, ya kan? Lalu ketika pihak Aryan mulai mempertanyakan orang tua dan keluarga dari pihak perempuan, Aryan seketika senyap. Nah, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Aryan cukup beralasan jika Sipra ini sebenarnya yatim piatu. Pada akhirnya resepsi pertunangan mereka digelar. Kebahagiaan demi kebahagiaan tercipta di sini, Nar. Seselesainya semua agenda pertunangan, kini keluarga melakukan senda gurau sekaligus membangun keakraban dengan Sipra. Antusias sekali mereka, lebih-lebih pada kakeknya Aryan. Saking antusiasnya sampai-sampai Sipra disuapin secara bergiliran, padahal ini sebenarnya cukup berbahaya bagi eksistensi Sipra sebagai robot. She's dead. Ladies problem. Untung Aryannya pintar improvisasi sehingga mereka sama sekali tak menyimpan kecurigaan apapun terhadap Sipra, kecuali si Mudu di belakang sana, Ner. Ia sudah keringat dingin sebab di luar tadi ia sadar jika Sipra sudah tak bernapas, tapi kok kenapa bisa hidup kembali? Betul-betul heran si Mudu, namun pada akhirnya ia bisa memaklumi hal ajaib yang ia rasakan di sini. Sorry. Okay. Because of feminine. Download complete. Rasa-rasanya Aryan ini benar-benar mematikan nalurinya atau justifikasi terhadap Sipra jika ia bukanlah robot melainkan manusia sungguhan, sebab semuanya berjalan begitu natural. Yang ada pada mereka berdua hanyalah kebahagiaan dan romantisisasi. Lalu tiba di esok harinya, petaka ternyata mulai timbul. Begitu Sipra bangun, ia tiba-tiba lupa ingatan. Sistemnya koslet, entah apa penyebabnya, tapi intinya Sipra berubah jadi ambisius sedikit menakutkan. Di balik kecemasannya, Aryan begitu cepat-cepat mengamankan Sipra sekaligus memeriksa sistem inti. Ternyata Sipra kemasukan virus tadi malam, Nar. Itu yang merubah karakternya jadi agak arogan. Baiknya Aryan di sini berhasil menstabilkan kembali sistem robotik Sipra, karena kalau tidak maka jelas-jelas ini akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Aryan, bahkan ke seluruh warga India. Hi, Sifra. Untuk saat ini aman-aman aja. Aryan selalu berhasil menanggulangi kekacauan yang mulai ditimbulkan calon bininya. Kedepannya, Ner, Aryan harus betul-betul waspada sebab kapan saja sistem Sipra ini bisa terinfeksi virus. Kalau virusnya kalem-kalem gak apa-apa, tapi kalau virusnya zombie kan mengerikan itu. Sebenarnya secara tidak langsung Aryan sendiri ini sudah memelihara marah bahaya, tapi ya begitulah cinta kadang-kadang buta. Beberapa hari telah berlalu, tiba saatnya pernikahan Aryan dan Sipra sudah mau digelar. Orang-orang dah pada sibuk mendekor ruang pesta termasuk Aryan dan Sipra. Aura Sipra di sini benar-benar semakin terpancar sampai-sampai Aryan gentayangan melihatnya, Ner. Selain Aryan, hanya Montela yang tahu persis siapa Sipra ini sebenarnya. Lalu setelah semua dekorasi selesai termasuk panggung biduannya, ritual awal pun telah dimulai terhadap mempelai wanita. Sampai akhirnya semua agenda telah selesai. Aryan dan Sipra telah saja di pasangan suami istri. Tepat di malam hari, mempelai wanita telah dimasukkan dalam kamar untuk siap-siap dimadu. Sementara para keluarga di luar sana masih asik merayakan sisa-sisa pesta, termasuk Bibi Mila juga datang dari Amerika. Tak berselang lama, mereka semua pada heran kenapa penerangan tiba-tiba berkedip-kedip kayak ada yang koslet.
Ternyata sumber masalahnya dari dalam rumah Sipra yang lagi mengisi daya alih-alih membuat semua aliran listrik korslet secara tidak langsung. Ini akan mulai merusak sistem robotiknya hingga Sipra benar-benar mulai berubah jadi mengerikan. Daripada mati konyol mending lari ya kan. Lalu Aryan yang baru nongol langsung dihadapkan muka panik adiknya Linda. Dari sini Aryan baru tahu jika sistem Sipra sedang tak baik-baik saja. Langsung terbang tuh Aryan mencari, namun Sipranya entah kemana sekarang Biar lebih gampangnya Aryan meminta Bibi Mila melacak posisi Sipra. Alih-alih pelacak GPS Sipra tak bekerja, langsung panik tuh Bibi Mila sebab ia menyadari jika ini adalah masalah serius. Cara selanjutnya Bibi Mila akan menelpon timnya di Amerika untuk menangani Sipra, sementara Aryan sudah jalan mencari. Setia dibantu partnernya Monty, namun apa batang hidung Sipra tak nongol-nongol, entah ia sedang pergi menyusun strategi ataukah pergi konsolidasi dengan robot-robot di seluruh dunia. Canda tuh Sipra di sana sudah mulai nongol. Wah, Sipranya benar-benar jadi monster. Semua orang di sini sudah pada was-was melihat tingkahnya, termasuk Bibi Mila. Bukannya menciptakan robot sebagai alat bantu dan mempermudah aktivitas, namun malah jadi ancaman besar bagi umat manusia. Tak berselang lama, Aryan juga sudah datang dan mulai mencegah Sipra, namun ia malah ngeri. Sistem Sipra yang sudah rusak sudah tak mampu mentolerir apapun bujukan dari luar kecuali ambisi untuk menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Nah, daripada mereka semua compang-camping di sini langsung pada kebur, entah langkah apa yang akan ditempuh Aryan untuk menghentikan kebrutalan istri aduhainya itu. Mau tidak mau, inilah keputusan terakhir Aryan. Ia harus mempataliti istrinya Sipra daripada makin membrutal, ya kan. Menetes air matanya Aryan. Sosok yang ia perjuangkan dan sangat ia cintai ini pada akhirnya berakhir di tangannya sendiri, hingga yang tersisa hanyalah puing-puing kisah yang perlahan hilang di telan malam. Kini telah usai. Silesturku lebih dimanapun kalian berada, Tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidrap, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Sipra dan si Aryan ini, ketik di bawah ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.